Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan oleh sebab itu, di saat ini mari kita mau belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal 9. Kita baca di ayatnya yang ke-62. Saya bacakan ayat 62 firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam teks ini menggambarkan 3 orang yang ingin atau diminta Yesus untuk mengikut Dia. Namun kembali kita memperhatikan bahwa masing-masing dari mereka ini menghadapi tantangan dalam prioritas kehidupan mereka. Oleh sebab itu saat ini bagian ini mengajarkan tentang syarat-syarat dan komitmen kita dalam mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus adalah panggilan yang saya rasa tidak mudah bagi kita semua. Banyak orang ingin menjadi murid dari Yesus, tetapi tidak memahami konsekuensi dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, di dalam Lukas pasal 9 ayat 57-62 ini, Yesus mengajarkan bahwa mengikut Dia itu membutuhkan komitmen yang penuh. Bahkan berarti ketika kita mengikut Yesus, kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Kita harus meninggalkan tradisi kita. Kita harus meninggalkan keterikatan kita dengan masa lalu. Oleh sebab itu di saat ini kita akan belajar bersama-sama 3 macam panggilan. Di sini ada 3 macam panggilan dan itu kita akan belajar secara bersama-sama. Yang pertama kita lihat di ayatnya yang ke-57 sampai 58. Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa seorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi Yesus menjawab bahwa serigala dan burung memiliki tempat tinggal, sedangkan anak manusia tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa Yesus ini ingin menunjukkan bahwa ketika mengikut Dia, berarti kita harus siap untuk menghadapi kehidupan yang tidak nyaman dan penuh pengorbanan. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita siap meninggalkan kenyamanan dunia demi mengikut Yesus? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa mengikut Yesus, di sini Tuhan menggambarkan bahwa tidak ada tempat untuk tinggal. Jadi artinya kita ini siap untuk menghadapi kehidupan yang tidak nyaman, yang penuh pengorbanan. Jadi Yesus menjelaskan di sini bagaimana di dalam panggilan yang pertama, Yesus ingin menunjukkan bahwa mengikut Dia, kita harus melepaskan kenyamanan kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, menghadapi tantangan demi tantangan ketika kita mengikut Yesus. Ada pengorbanan demi pengorbanan ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Jadi, di dalam panggilan yang pertama ini, Yesus mau untuk kita meninggalkan kenyamanan kita, untuk kita meninggalkan zona nyaman kita, dan akan kita hadapi pengorbanan demi pengorbanan ke depannya. Dan kemudian yang kedua, di ayatnya yang ke-59 sampai 60. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus berkata kepada seseorang, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu ingin menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Yesus menjawab,
biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Jadi di sini kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada permintaan untuk orang ini menguburkan ayahnya. Dan permintaan untuk menguburkan ayahnya bukan hanya soal pemakaman, tetapi juga tanggung jawab keluarga. Kemudian di sini Yesus menegaskan bahwa prioritas utama adalah kerajaan Allah. Jadi di sini kita memperhatikan seringkali kita, Bapak Ibu Saudara, terlalu terikat pada tanggung jawab, terlalu terikat pada tradisi, sehingga kita melupakan panggilan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita adalah, apakah kita berani menjadikan Yesus sebagai prioritas utama kita? Karena di sini jelas Yesus menegaskan bahwa prioritas utama itu adalah kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Jadi yang kita utamakan adalah pemberitaan Injil. Tuhan mau ketika kita mengikut Dia, kita harus mengutamakan Dia. Kita harus mengutamakan pekerjaan Tuhan. Kita harus mengutamakan pemberitaan Injil. Kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Jadi itulah yang menjadi prioritas utama kita ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Kemudian yang ketiga, di ayatnya yang ke-61 sampai 62. Di sana firman Tuhan berkata, seseorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus menjawab bahwa siapa yang menoleh ke belakang saat membajak tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita memperhatikan di sini menoleh ke belakang itu menggambarkan bahwa ada keraguan atau ada keterikatan pada masa lalu. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, harus memerlukan fokus penuh ke depan. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ketika kita mengambil keputusan di dalam mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, kita harus fokus ke depan, melupakan hal-hal yang sudah berlalu. Segala keraguan, keterikatan kita pada masa lalu, lepaskan. Karena syarat dalam mengikuti Yesus adalah mengarahkan pandangan kita, fokus kita ke depan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita ini sering ragu-ragu dalam mengikut panggilan Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita masih terikat pada masa lalu yang menghalangi kita untuk maju ke depan? Oleh sebab itu, ketika kita telah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut Yesus, lepaskan segala keraguan dalam kehidupan kita, lepaskan segala ikatan-ikatan masa lalu dalam diri kita, dan fokus arahkan diri kita
untuk mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar di sini bahwa mengikut Yesus itu menuntut kita untuk komitmen total. Jadi bukanlah panggilan yang setengah hati. Kita harus benar-benar siap untuk menyerahkan hidup, menyerahkan kenyamanan dan kepentingan pribadi untuk menjadi pengikutnya. Dan kerajaan Allah, pemberitaan Injil, itu harus menjadi prioritas utama kita. Jadi panggilan Yesus seringkali ini menantang prioritas kita. Tradisi keluarga dan pekerjaan adalah hal yang penting bagi kita. Tetapi itu tidak boleh lebih penting daripada panggilan Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar mengutamakan Tuhan ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Dia. Dan kemudian kita harus fokus pada masa depan dengan Kristus. Jadi ketika kita mengikut Yesus, memerlukan keberanian untuk meninggalkan masa lalu, termasuk dosa, segala kegagalan, atau segala ikatan-ikatan yang tidak sehat. Kita lepaskan semuanya. Kita tinggalkan semuanya. Agar apa? Agar kita dapat melayani Yesus dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 57-62 ini mengajarkan bahwa menjadi murid Yesus berarti kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Dan kita harus menempatkan prioritas pada kerajaan Allah. Prioritas utama kita adalah kerajaan Allah. Dan kita harus melangkah maju ke depan, mengarahkan diri kita ke depan tanpa ragu. Panggilan Yesus ini adalah panggilan yang totalitas. Dan pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah kita siap menjawab panggilan ini tanpa kompromi? Dan biarlah ini menjadi perenungan kita ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Dia. Mari tinggalkan segala kenyamanan kita, dan prioritas utama kita adalah Tuhan, dan arahkan diri kita untuk melangkah maju ke depan tanpa ragu. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.